Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Ikan cere kena begal. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Big Tulus Official. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem punya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini. Ini video hari Jumat pagi ya. Mas Tulus syutingnya Jumat pagi buat nemenin. Mungkin nanti insya Allah bisa tayang jam 11 seperti biasanya ya. Seperti jam-jam reguler yang sudah Mas Tulus buat. Sehat berkah buat kita semua. Harapannya Mas Tulus, mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini diberikan keselamatan, rezeki yang melimpah, kesehatan selalu, dan Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya Allah. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya, sedang punya masalah, mungkin juga keuangannya, rumah tangganya, usahanya lagi kurang baik, semoga segera membaik ya. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Yang mungkin sekarang sedang terlilit hutang piutang juga saya doakan semoga hutang indang lunas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri guys. Monitornya kurang banter. Nah gini ya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung, salam kenal tentunya. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang lagi ya. Yang sudah sering join atau sudah sering nonton atau baru pertama kali nonton dan belum subscribe, ayo mungkin berkenan subscribe, pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak. Silahkan absen, kalian dari mana, kemudian namanya siapa. Kalau Mas Tulus ada waktu, Mas Tulus bales. Meskipun Mas Tulus minta maaf, nggak mungkin saya bales semuanya, tapi terima kasih untuk absen-absennya. Yang sudah subscribe juga terima kasih, yang belum, ayo ya, disupport dulu Mas Tulusnya ya. Semoga teman-teman di pagi hari ini dengan kondisi yang cukup baik ya. Teman-teman ini mencuat lagi nih, yang mau kita bahas nih sesuatu yang lagi-lagi mencuat terkait dengan info yang dikeluarkan oleh BMKG dan juga BPBD DIY terkait dengan potensi. Ini ada sebuah kajian ulang yang disampaikan lagi kepada masyarakat khususnya daerah istimewa Yogyakarta bahwa ada 3 kabupaten yang mungkin akan berpotensi mengalami gempa megatrust dan juga memicu tsunami yang terjadi di wilayah Kulon Progo, Bantul, dan juga untuk daerah Gunung Kidul ya. Mas Tulus pengen bahas untuk ini
Kira-kira pandangan Mas Tulus kemana? Apakah memang ada potensi serupa atau mungkin dalam waktu dekatkah atau seperti apa? Nanti kita akan bahas terkait dengan kajian yang baru diulas lagi oleh BMKG dan juga BPBD yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kita akan lihat potensinya teman-teman ya. Sekali lagi disclaimer dulu, saya hanya sekedar membaca angka, kemudian juga saya hanya menghitung lewat cocok logi yang saya bisa. Kalau teman-teman mau nonton silahkan, tidak suka silahkan di skip. Nanti ada lagi yang komen begini, Megatrust, cepet-cepet Megatrust lah, udah biarin aja daripada aku susah terus gitu. Ada yang nyumpahin lagi, Megatrustnya kapan? Kok nggak terjadi? Padahal di sini kita itu hanya menghitung, bukan melihat potensi, atau artinya bahkan kalau memang toh kita melihat potensinya, saya itu nggak pernah membenarkan apa yang saya sampaikan atau memastikan yang saya sampaikan tuh pasti terjadi teman-teman. Jadi ya ini ya be smart ya yang nonton. Aku udah tahu kalau gini kan bahas sesuatu yang viral, pasti akan banyak yang mampir, apalagi orang-orang baru yang Lambene suka padan tumbleh ya. Mudah-mudahan nanti pada suka dengan kontennya. Ini hanya sekedar ya apa ya, pandangan saya sebagai orang biasa yang melihat potensi dari kajian yang disampaikan oleh BMKG dan juga BPBD. Nanti kita akan hitung itu ya. Sebelumnya teman-teman, per pagi ini hari Jumat ya. Tanggal berapa tuh ini guys? Tanggal 13 ya. Sampai hari ini pagi ini di sini Mas Tulus syuting jam 8 pagi ya. Syuting jam 8 pagi, per hari ini tuh baru ada dana yang masuk ke rekening donasi 84.000. Ya teman-teman, ini sih hari Jumat, biasanya akan banyak tambahan-tambahan ya. Cuma kalau untuk pagi ini saya update-nya baru ada 84.000. Makanya teman-teman ayo kita doakan sama-sama. Mungkin kali ini teman-teman ada yang ada yang kelaudangan rezeki atau ada longgar rezeki pengen bantu, silahkan DM Mas Tulus nge. Cek di kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto buat yang membantu nasi box, rekeningnya di deskripsi, 12.000 transfernya ya. Didoakan ya teman-teman, semoga nasi box sedekah bumi semuanya berjalan dengan lancar, amin. Dan nasi box kita di bulan ini juga Allah izinkan ada, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu kita, amin amin ya rabbal alamin. Sedekah nasi box di kolom deskripsi rekeningnya BRI, transfernya minimal 12.000. Kalau untuk sedekah bumi rekeningnya di BNI di kolom komentar paling atas ya. Dulu pakai Permata kita ya. Sekarang teman-teman yang membantu sedekah nasi box di deskripsi BRI, kalau mau bantu sedekah bumi di kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas ya. Banyak yang salvok Mas Tulus jamnya apa gitu jenenge. SKMI guys, SKMI, merek SKMI. Ini wenteng loh guys. Lah jenenge mau dikirim rek, iki lo ngepres gue to, yes. Nek bingung-bingung apa penasaran regone, ada yang bilang gini, malah Mas Tulus jamnya jual aja buat bayar utang. Iki tak delok regane, iki mau wong yang anu. Ini jam mahal apa ndak? Soalnya bentuknya kok bagus gitu. Ora Mas Tulus cuman 100 ribuan, tak dol payu piro nggo bayar utang iki. Netizen, Masya Allah ya. Oh iya teman-teman, masih ada waktu buat kalian yang mau ikut jenang merah putih ya. Mau ikut sedekah jenang merah putih. Walaupun judulnya sedekah jenang merah putih, tapi sudah ada hamba Allah yang mengcovery sedekah merah putih kita. Kalau mau nambahi yo boleh, ndak juga ndak apa-apa. Jadi ndak ada paksaan. Kalian mau kirim nama dengan sedekah boleh, ndak juga ndak apa-apa ya. Teman-teman bisa WhatsApp ke 08519 yang di di kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas. Itu yang buat ngirim bukti transfer untuk sedekah bumi. Kalian WhatsApp ke situ, langsung to the point aja, sebutkan nama sama nama ayah kandungnya. Oke? Nama sama nama ayah kandungnya langsung kirim ke situ. Yang sudah kirim boleh ikutan lagi, khususnya untuk yang belum ya. Oke? Terima kasih. Insya Allah antara 19 sampai tanggal 20 kita akan gelar sedekah jenang merah putihnya ya. Kalau ada tambahan ya alhamdulillah, kan sudah ada dari hamba Allah. Terus juga Mas Tulus juga dapat saweran, Mas Tulus larikan ke situ. Jadi sudah ada beberapa. Jadi kalau teman-teman nggak bisa bantu, jangan malu, jangan gengsi, nggak apa-apa
ya. Bisa bantu, yo boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak orang baik, sehat berkah buat kita semua. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan keberkahan dari Allah. Allah berkahi keluarga, usia, dan juga usahanya. Amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa Allah terima. Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan jenengan yang sedekah ke Mas T. Amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya. Ya Robbal Alamin. Saya kira tak biaya. Perasaanku aku suaraku udah gede tapi di sini kecil. Ya nggak tahu nanti ini audionya seperti apa karena ya kalau udah jalan gini ya tinggal nunggu hasilnya nanti. Pas diedit ternyata nggak ada suaranya ya Mas terus ulang lagi, tag ulang ya kayak gini lah dunia content creator ya. Sehat berkah buat kita semua ya. Teman-teman yang memesan minyak bidara stoknya juga lagi melimpah ya. Silahkan kalian tonton video packingnya dulu, pahami manfaat fungsinya. Setelah itu baru pesan ya. Pesannya kemana Mas Tulus? Ada WhatsApp yang di deskripsi yang 085754111888. Itu khusus buat teman-teman yang mau pesan minyak bidara. Oke, langsung WhatsApp ke situ, sebutkan nama, alamat lengkap, kode posnya, nomor HP yang bisa dihubungi. Oke, terima kasih. Jadi nggak perlu nanya lagi ke Mas Tulus. Mas Tulus harganya berapa, fungsinya apa? Tonton video packingnya aja. Ketik aja di pencarian packing minyak bidara Big Tulus, nanti akan muncul. Sudah saya jelaskan semuanya ya. Oke, terima kasih, sehat berkah buat kita semua ya teman-teman. Natur sembah nuwun yang sudah pesan semoga segera sampai dan tentunya manfaat jadi obat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum sebelum saya lanjut untuk membahas terkait dengan kajian yang baru disampaikan lagi oleh BMKG dan juga BPBD DIY. Kok suaraku lembut banget ya guys? Perasaanku tuh lembut banget. Kecil banget gitu loh. Mudah-mudahan audionya bagus ya. Kalian nonton nanti komentar ya. Bagus Mas Tulus audionya. Ada jelas gitu ya. Saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah jadi support system buat saya, menyemangati dengan jalurnya masing-masing, dengan caranya masing-masing. Pokoknya doakan saja, kalau Mas Tulus masih bisa buat konten, ya berarti Mas Tulus baik-baik aja. Cuman ketika Mas Tulus sudah tidak bisa buat konten, ya berarti Mas Tulus sedang kurang baik keadaannya. Karena sudah ada yang sampai bawa-bawa hukum, teman-teman. Jadi ya minta tolong. Aku terima kasih banyak sharingnya, terima kasih banyak untuk aku juga manusia biasa di mana aku juga masih belum bisa 100% mengontrol nafsu dan juga amarahku, kemudian juga dengan sumeleh ataupun melepas sakit hati dan seterusnya. Saya sangat melepaskan itu, saya sudah ikhlaskan segala sesuatunya, tetapi kan sekali lagi hak dan ketentuan punya Allah ya teman-teman. Jadi ya minta doanya saja. Aku terima kasih banyak sharingnya ya. Luar biasa aku terima. Ternyata banyak orang-orang yang lebih daripada aku. Ada yang ketipu lebih daripada aku. Kemudian ada juga orang-orang yang terpuruk lebih daripada aku. Jadi aku terima kasih banyak. Sudah jadi support system. Sudah jadi berkat buat aku. Saling cerita, saling sharing untuk menguatkan satu sama lain. Terima kasih orang baik. Aku nggak bisa balas apa-apa. Tapi Gusti Allah yang balas ya. Semoga teman-teman yang sekarang lagi kesusahan atau kesulitan diberi kemudahan, yang sudah mudah semoga bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin sedang kesulitan. Amin. Matur sembah nuwun ya. Jangan lupa terus jadi berkat ya teman-teman, antar si A si B sama-sama saling mensupport. Oke? Semangat. Kajian kembali disampaikan oleh BMKG dan juga BPBD TR Istimewa Yogyakarta bahwa kembali lagi 8 bulan atau 1 tahun yang lalu kurang lebih memang sudah ada himbauan itu, bahkan salah satunya adalah bandara yang baru yang ada di Kulon Progo juga sangat berpotensi terdampak atau dilanda tsunami yang dimaksud. Jadi kajian ini kembali mencuat dan juga ramai lagi di media sosial bahwa ada kemungkinan gempa megatrust di 8,8 karena di selatan Jawa. Bahkan sebetulnya ini bukan hanya daerah istimewa Yogyakarta saja, dari beberapa utas yang saya baca ya, ternyata bukan hanya 3 wilayah saja alias Kulon Progo, Gunung Kidul, sama Bantul, tapi ternyata juga beberapa tempat yang
dilalui oleh pantai selatan Jawa atau bagian selatan Pulau Jawa, sangat mungkin ketika mereka juga akan terdampak. Meskipun besar atau kecilnya itu masih belum disampaikan. Cuman kajian sementara yang disampaikan BMKG lagi dan lagi menyampaikan bahwa ada potensi terkait dengan megatrust 8,8, kemudian berpotensi juga memicu tsunami setinggi 18 sampai 22 meter di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi khususnya Gunung Kidul, Bantul, sama Kulon Progo. Dan yang kalau dikategorikan paling aman ya, dari 3 wilayah tersebut kayaknya Gunung Kidul harusnya lebih aman karena lokasinya lebih tinggi atau lebih ada bebatuan, ada perbukitan. Sedangkan kalau untuk wilayah Bantul sama Kulon Progo sepertinya juga masih dalam tanda kutip. Kenapa ini dikaji lagi? Karena kalau sampai ini terjadi, teman-teman, ini sebetulnya juga bagian dari antisipasi dari BPBD dan juga BMKG, bukan menakut-nakuti masyarakat, tetapi ini bagian dari salah satu usaha yang dilakukan BMKG untuk mengantisipasi terkait dengan adanya sesuatu. Jadi pasti sudah dipasang alat untuk peringatan tsunami di beberapa tempat, kemudian juga ada semacam mitigasi bencana yang diajarkan BPBD, BMKG kepada masyarakat yang memang tinggal di wilayah yang mungkin terdampak. Jadi ini salah satu usaha dari yang mereka lakukan atau pemerintah kita mengutus BMKG, BPBD untuk menyampaikan ini. Karena dari hal yang saya baca kurang lebih ada waktu hanya 42 menit bagi teman-teman yang berada di wilayah tersebut untuk tsunami ini sampai ke daratan. Jadi jarak paling aman dari pantai itu hanya 40 km yang disampaikan BMKG dan juga BPBD ya. Jadi hanya 40 km dari wilayah pantai untuk wilayah yang sangat-sangat aman. Jadi terkait dengan selebihnya harus di tempat apa, wilayahnya apa, sudah pasti sudah dipetakan oleh mereka dan saya tidak bisa menjelaskan di sini. Cuma saya juga ingin melihat apakah memang potensi itu terjadi dalam waktu dekat atau seperti apa. Cuma memang ini sudah sesuatu yang sekali lagi juga saya nggak pernah memastikan dan juga BMKG juga belum memiliki teknologi yang konkret, teknologi yang secanggih itu untuk melihat atau memastikan kapan gempa bumi itu terjadi. Jadi sampai saat ini belum ada alat hebat atau sakti dalam tanda kutip dalam konteks ya. Apakah memang ada alat seperti itu di mana yang menjadi sebuah potensi gempa itu terjadi hari apa sudah ketebak, itu tidak bisa. Belum ada teknologi itu. Dan ini masih sekedar kajian dan juga peringatan bagi masyarakat sekitar ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian nanya kapan, ya silahkan tanyanya sama Gusti Allah, jangan sama Mas Tulus atau BMKG. Karena BMKG ini hanya melihat kajian, potensinya segini ya. Dan tadi pagi aku sempat nyentil ini sama sempat nyentil beberapa hal ya terkait dengan yang ada di wilayah Yogyakarta ini, dan nyicil ayam menurut saya ya, nyicil ayam bahwa ya kalau ditanya dalam waktu dekat atau tidak, tadi yang bilangnya ketok urung leh, sama dengan Eyang juga hamba Allah ya, Eyang juga makhluk Tuhan, jadi beliau juga mengatakan bukan sesuatu yang pasti, ketok isi atuh, ketok isi suwi. Jadi ya terkait pasti atau tidaknya, BMKG juga sudah menyampaikan ya, ini satu hal yang sebuah kepastian, sudah satu hal yang tidak bisa diganggu gugat lagi terkait dengan megatrust ini sudah pasti terjadi. Dan kemungkinan, sekali lagi kemungkinan, bukan sesuatu yang pasti, gempanya, megatrustnya pasti ada ya, dan sangat mungkin ada, tetapi kekuatannya hanya diprediksikan, hanya disampaikan kemungkinannya 8,8, kemudian tsunami-nya kalau sampai terbentuk karena gempa 8,8 megatrustnya itu di 18 sampai 22 meter. Itu yang disampaikan BMKG. Sekali lagi ini hanya kemungkinan, tetapi kalau megatrustnya itu sudah hanya tinggal waktu, berarti sesuatu yang sudah pasti terjadi. Naudzubillah min zalik. Aku nggak tahu apakah ini memang sesuatu yang terjadi dalam waktu dekat atau apa. Cuman aku sih coba menghitung ya teman-teman. Aku coba menghitung dan yang tadi juga sempat jawab kalau
sepertinya tidak dalam waktu dekat atau masih agak panjang waktunya. Itu salah satu poin yang disampaikan Eyang Lukito tadi kepada saya. Cuma kalau saya coba menghitung dari 8,8, kemudian 3822, kemudian tanggal dirilisnya kemarin kan tanggal 11 ya. Kajian ini kembali disampaikan kepada masyarakat luas lewat wartawan-wartawan yang bertugas di sana. Itu tanggal 11 Juli kemarin, teman-teman. Jadi disampaikan lewat tanggal itu, ada angka 1822, kemudian ada angka 8,8, dan aku coba mengkaji tadi pagi lewat sedikit kelebihan yang aku bisa, kelebihan yang tidak seberapa. Aku coba menghitung justru kalau pandangan aku tuh ada potensi yang lebih besar daripada hitungan BMKG. Ini kan dari hitungan BMKG ya. Kalau dari hitungan Mas Tulus tuh bahkan agak lumayan mengerikan menurut saya karena potensinya justru di 8,8 itu justru kalau dihitung secara berkala, saya gabungkan, saya kalikan lagi dan lagi muncul statement ini bahwa ada 36 meter. Paling tinggi ya, paling maksimal kalau dari hitungan cocok logi yang saya bisa tuh sampai 36 meter. Dan ini sudah kedua kalinya saya mencoba menghitung terkait dengan itu, dan kalau dikatakan dari potensi secara saya hitung dari angka tanggal dirilisnya kajian tersebut, aku melihat masih cukup panjang. Cuma sayang sekali ya aku nggak tahu ya cara mereka memilih waktu untuk merilis kajian tersebut tuh kenapa tanggal 11. Cuman ya sangat disayangkan menurut saya kalau dari tanggal. Sekali lagi ini bukan kesalahan BMKG atau BPBD, tapi secara hitungan angka saya sangat menyayangkan kalau digelar di tanggal 11. Karena kita kan melihat, ya kalau saya kan versinya lewat intuisi, lewat angka. Jadi ya saya sangat menyayangkan ketika pengambilan hari dalam tanda kutip memberikan kajian atau mengekspos kajian itu tuh pasti sudah ditentukan waktunya, cuman harusnya mungkin tanggalnya bisa tanggal 12 atau 14 misalnya, jangan tanggal 11 karena ya 11 tuh simbol elemen tanah ya teman-teman, simbol elemen tanah yang lumayan kuat, yang dibahas pun juga elemen tanah yaitu gempa, dan agak sedikit mengerikan ketika aku hitung tuh potensinya justru lebih daripada itu loh teman-teman. Potensinya lebih daripada itu. Lebih daripada 8,8. Itu hitungan saya. Dan kalau toh saya hitung dari 8,8 aja, saya melihat ada 36 ya. Ada 36 ada 36 meter pandanganku lewat hitunganku. Sekali lagi ini hitungan Mas Tulus ya. Cocok logi yang Mas Tulus hitung tuh di angka 36 meter, bukan 22 meter. Berarti potensinya masih ada yang skalanya lebih besar lagi dong, ya kan? Ini satu hal yang harus dijadikan kehati-hatian. Dan Allahu Akbar. Kalau yang aku hitung kan BMKG juga menyampaikan bahwa ini juga bukan hanya di wilayah Jogja, bukan di Gunung Kidul, Bantul, sama Kulon Progo saja, meskipun Gunung Kidul katanya lebih cenderung lebih aman ya. Ada jarak 40 meter dari pantai untuk tindak keamanan dari tsunami tersebut. Kemudian waktu mengungsi atau waktu mitigasi dari laut menuju ke daratan itu sekitar paling maksimal di 2 menit untuk tsunami sampai ke daratan. Jadi masih ada waktu evakuasi antara 28 sampai 42 menit dari waktu tsunami akan sampai ke daratan. Dari laut menuju ke daratan. Saking besarnya itu. Jadi kalau BMKG menyampaikan hanya waktunya segitu, kalau dari hitungan angka justru kayaknya lebih cepat daripada itu. Jadi ini yang agak mengerikan. Karena sekali lagi saya menghitung lewat cocok logi ya teman-teman. Jadi jangan kalian jadikan sebagai acuan karena BMKG pasti sudah menghitung secara berkala menggunakan alat tertentu yang lebih hebat tentunya. Kalau saya kan cuma hitungan-hitungan ya, hitungannya uang bodoh lah istilahnya. Seru-seruan aja, konten-konten seru-seruan aja. Kalau saya melihat potensinya justru tidak selama itu. Maaf. Terus dari hitungan angka bukan hanya potensinya, waktunya juga akan lebih singkat, tidak selama yang dihitung BMKG. Sudah pada meleset ya hitungan Mas Tulus ya, tidak sama dengan BMKG. Kalau secara hitungan bisa 9,8, bukan 8,8. Secara megatrust, secara magnitudonya. Secara hitungan angka, sekali lagi ini berdasarkan ilmu cocok logi yang saya terapkan. Saya hitung ya, 8,9. Itu untuk 9,8 untuk magnitudo yang saya hitung lewat cocok logi. Kemudian tadi waktunya ada 42 menit waktunya. Saya melihat justru
skalanya lebih cepat daripada 42. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tadi gelombang tsunami-nya kalau 22 meter gelombang tinggi gelombangnya, di sini justru saya hitung ada 36 meter. Dan kalau misalnya hanya daerah istimewa Yogyakarta saja, mungkin, tapi justru jangkauannya ini lebih luas. Bahkan tadi aku agak sedikit, Allahu Akbar ya Karim. Agak sedikit kaget ketika Cerondol sempat ngoceh kalau sampai ini lepas. Kalau sampai, nanti saya sampaikan di belakang, sedikit ada ocehan Cerondol yang mungkin bisa kita kaji ya. Sekali lagi, bukan buat dipercaya tapi buat kita kaji. Dia bilang kalau sampai ini lepas keseluruhannya, seperti hitunganmu. Tadi kan aku berembuk di bertiga, ngobrol habis duha. Ngomong yang... Oke. Kalau sampai ini terlepas dengan power dari hitungan kamu, dan bahkan di atas itu hitunganku sudah naik dari hitungan yang disampaikan BMKG ya. Cuman Cerondol tadi bilang kalau ini bisa lebih besar daripada hitunganku. Sorry, hitunganku bukan hitungan BMKG. Astagfirullahaladzim. Dan kalau sampai itu terlepas dengan power itu, yang dimaksudkan Eyang sama Cerondol, ini bukan cuma daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa tempat yang konon katanya akan menghilang dari peredaran. Akan dikembalikan kepada tempatnya, kepada fungsinya. Ada yang akan diluluhlantahkan. Ya mungkin secara garis besar, maaf bahasa kasarnya, kalau sampai nauzubillah min dzalik itu terjadi, saya melihat justru ini bukan musibah lagi, tapi udah kiamat. Kiamat kecil. Jadi nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini tidak, amin, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya Megatrust silahkan ada, tapi kalau toh memang ada, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya masyarakat kita ini aware ya. Aku yakin kok BPBD, BMKG itu pasti sudah memberikan kajian ya mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar. Aku yakin banget. Mereka pasti setiap bulan atau setiap ada potensi-potensi tertentu, mereka pasti menggelar. Karena kan ada kajian-kajian yang selalu mereka cari kan atau mereka sampaikan. Jadi sudah pasti ada pembekalan kepada masyarakat sekitar. Oh nanti kalau tsunami begini. Jadi harapanku kalau memang ya sama dengan yang disampaikan BMKG, Eyang dan Cerondol juga menyampaikan bahwa ini sesuatu yang tinggal tunggu waktu dan sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi ya makanya kalau memang harus ada dan itu harus terjadi, nauzubillah, ya harapan saya pribadi, semoga ini teman-teman atau saudara-saudara kita itu bisa betul-betul diselamatkan. Ya kerusakan mau apa lagi, kita sudah nggak bisa ngomong apa-apa kalau Gusti Allah yang kehendak. Karena Cerondol dan Eyang juga sama menyampaikannya bahwa ini sesuatu yang hanya tinggal tunggu waktu maksudnya. Dan ya kalau emang kerusakan silakan, tapi kalau bisa jangan sampai ada korban jiwa lah. Harapan saya di situ. Jadi ya mudah-mudahan masyarakat sekitar ini bukan cuma Jogja ya yang saya sampaikan, justru meluas lagi. Karena tadi yang bilang bahkan bisa seperempat pulau Jawa malah. Tadi sebutannya itu. Sebutannya beliau tuh itu. Jadi agak cukup mengerikan bahasanya kalau sampai seperempat pulau Jawa tenggelam kemudian kembali kepada fungsinya. Sudah pasti daratan banyak yang kembali ke laut lagi. Dan laut mungkin ada yang muncul dari daratan, ini satu poin yang dalam arti pandanganku agak cukup mengerikan. Jadi ya wallahu alam, ini sekedar sebatas penghitungan orang bodoh teman-teman. Jadi ya siap-siap aja kalian baca komentar di postingan ini, pasti akan banyak orang-orang yang menghujat, orang-orang yang nyumpahin, orang-orang yang justru nantang Megatrust, orang-orang yang komentarnya agak nggak enak. Biasanya selalu ada orang-orang seperti itu, karena kan ini lagi hype ya. Pembahasan ini lagi hype, sedangkan saya menghitung, saya melihat potensi dari hitungan saya, dan hitungan saya juga nggak pernah saya benarkan. Jadi ya itu akan jadi pemicu saya hari ini akan dihina-hina sama subscriber yang baru-baru datang. Biasanya seperti itu. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan, kajian yang disampaikan Cerondol tadi, belakang setelah ocehan kita, tadi Cerondol bilang begini, kalau kita semua saling menyadari apa yang kita jalani ini sudah salah, artinya ada masyarakat Indonesia yang mengakui salah dengan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian
ada perbaikan-perbaikan, kemudian ada usaha-usaha dari leluhur yang mengcovery. Ternyata masih ada campur tangan leluhur juga di sini. Terima kasih leluhur Nusantara, matur nuwun. Masih ada yang nyangkal nggak sih kalau Nusantara itu punya leluhur yang luar biasa? Masih ada yang nggak percaya ya? Oke, nggak apa-apa sih. Eh, Kalau usahanya semuanya berhasil, mungkin meskipun tidak bisa di-cancel, meskipun tidak bisa ditiadakan, tapi setidaknya mungkin ini bisa memperingan atau menjadi setidaknya tolak balak bagi kita semua usahanya. Tapi lagi dan lagi semuanya kembali kepada Allah ya. Kita kan cuma usaha, istilahnya ngeredam amarah, sumeleh. Tadi kan kemarin juga yang bilang selalu itu ya. Dan orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham, adalah orang-orang yang mau mensumelehkan pemikirannya terhadap apapun yang sedang dia hadapi. Ya, nggak usah jauh-jauh, saya pribadi yang masih akan terus belajar dengan ini. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan, apa yang disampaikan Trondol di bagian belakang tadi salah satunya adalah dengan tetap meminta kepada Allah. Jadi bisanya diperkecil. Bisanya diperkecil itu benar di sisi Allah. Yang kedua, bisanya kita menyelamatkan diri. Artinya semuanya ada di dasarnya kita pribadi. Jadi kalau kalian mau selamat, silahkan lakukan apa yang disampaikan Trondol, mawas diri, hati-hati, kemudian perbaiki diri kita. Dan ini tidak hanya di satu elemen ya, tapi semua elemen masyarakat. Jadi kembali ke oknum-oknum tertentu yang mungkin siap untuk menggalakkan ini, dan masyarakat kan dengan kesadaran tertentu juga nggak banyak yang percaya ya. Kemudian kalian bisa melestarikan apa yang udah leluhur kita tanamkan, kamu sing sareh wonge, terus apa ya bahasanya tadi banyak sih, cuman intinya aku tangkapnya hanya itu. Jadi kayak kita tuh kalau mau ini diperkecil sama Allah istilahnya, kita lakukan itu, kesadaran kita terhadap alam, terhadap leluhur, kemudian juga menjaga sesuatu yang harus kita jaga, tidak serakah. Tentunya yang paling penting adalah sumeleh. Kalau pikiran kita sumeleh kan semuanya jadi insya Allah sedikit lebih baik. Ya itulah maksudnya Mas Tulus ya. Oke, terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Itu hasil obrolan saya dengan Trondol, hasil ulasan Mas Tulus dengan Eyang dan juga Trondol terkait dengan kajian BMKG yang kembali mencuat, kembali viral, kembali hype terkait dengan megatrust yang kemungkinan terjadi di wilayah daerah tersebut Yogyakarta. Jadi bukan hanya megatrust di Jogja, tapi beberapa tempat sepertinya juga harus waspada terkait dengan itu ya. Oke, terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Semoga manfaat teman-teman. Sekali lagi disclaimer, saya nggak pernah membenarkan apa yang saya sampaikan ya. Kalau teman-teman suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Mau menggunakan kata-kata, kalau bisa kata-katanya yang enak, nggak perlu nyumpahin siapa-siapa. Kamu susah, banyak yang lebih susah. Kita sulit, masih banyak yang lebih sulit. Jadi harus sama-sama jadi support system ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa selalu manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat atas sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin. Kalian yang saat ini mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, hajatnya pengen punya kendaraan, amin. Semoga teman-teman yang saat ini sedang punya hajat baik segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang jual aset semoga segera terjual. Teman-teman yang saat ini sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang semoga laris manis nggih, amin ya Allah. Teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kabul hajati, kabul hajati. Matur nuwun, Mas Tulus pamit dulu ya teman-teman. Mas Tulus tak masak sih. Nanti setelah masak Mas Tulus bikin video-video lagi. Mau bahas apa ini? Ada yang kirim di Kediri, di Jombang itu banjir. Ada pergeseran tanah di Purwakarta. Ada pesawat India yang jatuh. Yang mana yang mau dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya.
kasih orang baik.